Halo teman-teman semuanya. Hari ini Beno mau kasih tahu kalau ada kuis firman Tuhan loh. Yeay, aku mau dapat hadiah. Kuisnya menceritakan kembali firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tentunya melalui pertanyaan di bawah ini ya. 1. Siapa yang menyampaikan firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan yang disampaikan terdapat di mana? Cerita tentang siapa firman Tuhannya? Dan apa pesan firman Tuhannya hari ini untuk kita semua? Sampaikan kuis firman Tuhan hari ini ke nomor telepon di bawah ini ya. Kuisnya berlaku mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau sudah lewat jam 8 malam, kuisnya hangus. Yang berhasil akan mendapatkan hadiah. Yeay! Beno mau dapat hadiah. Aku mau dapat hadiah. Tunggu hadiahnya di rumah kalian ya. Kakak-kakak akan mengantarkan hadiahnya untuk kalian semua. Tapi ingat, tentunya yang berhasil ya. Dan yang lebih penting, ikuti ibadah online hari ini sampai selesai. Karena ada hal-hal menarik yang Tuhan mau kasih untuk kalian semua. Yeay! Selamat beribadah. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Kita semua jumpa lagi untuk sama-sama beribadah di hari ini. Hari ini adalah hari yang mulia. Hari ini adik-adik tahu hari apa kan? Hari Minggu. Kalau hari Minggu pasti kita akan adakan yang namanya sekolah minggu. Oke, di sini Kak Santi tidak sendirian loh. Kak Santi ditemani sama dua kakak yang cantik-cantik. Yang di sebelah kiri namanya siapa ya? Kak Feni. Kak Feni. Semua tahu kan? Di sini juga ada kakak yang cantik juga. Namanya siapa Kak? Kak Rani. Oh, ada Kak Rani. Hari ini kita mau sama-sama, kita mau bersatu hati, kita mau puji dan kita mau muliakan nama Tuhan. Amin. Semua boleh amin di rumah ya. Ayo kita sama-sama puji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kak Santi minta dengan kasih Kristus, adik-adik boleh ambil sikap doa yang baik. Kita boleh lipat tangan, kita mau tutup mata untuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mau puji, kami mau muliakan nama Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Nya memelihara setiap kami dan memberikan kami kekuatan. Kami mau persembahkan yang terbaik buat nama Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Sudah siap kakak-kakak? Siap dong. Ya. Sudah siap? Ya, ayo kita mau puji Tuhan. Nah, kita mau nyanyikan sebuah pujian yang katakan Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau memuji nama Bapa, Engkau baik. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi kita mau katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa,
Bapakku cinta Kau. Katakan Bapa. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Kau sungguh baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Katakan kami memuji. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Aku memujimu, kami menyembah. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Haleluya. Adik-adik boleh ambil saat itu sejenak. Boleh katakan Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat kami. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan masih mau jaga, masih mau pelihara kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus baik buat kami semua. Kami percaya Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami mau sembah, kami mau puji Tuhan, kami mau tinggikan nama Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Katakan, aku memuji. Aku memujimu, aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Kami mau nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik buat kita, amin. Adik-adik, benar Kak Feni?
Iya Kak. Betul juga Kak Rani? Betul. Nah, kita semua pasti sudah pernah merasakan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, saat ini kita juga mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus adalah pusat kehidupan kita, adalah pokok kehidupan kita. Kita mau sama-sama puji Tuhan ya. Yuk siap-siap, kita mau katakan Yesus pokok. Kita sama-sama tepuk tangan dong ya. Nah, berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau bergerak walaupun cuma di rumah, tetap harus bergerak biar Tuhan senang. Amin. Siap-siap. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi kita katakan Yesus. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Amin Johani. Amin. Kita akan berbuah di dalam Tuhan ya Kak Rania. Kita berbuah dan menjadi berkat untuk orang lain sebagai anak Tuhan yang baik. Nah, sekarang sudah saatnya kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Rindu dong ya adik-adik di rumah ya. Kak Feni rindu enggak dengar Rindu firman Tuhan? banget, Banget Kak. ya. Kalau Kak Rani? Rindu jelas Rindu ya. jelas. Nah, kita pasti sangat merindukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Apalagi kita jarang-jarang ketemu ya Kak Feni, Kak Rani ya. Iya. Jadi sekarang kita harus menikmati dan mempergunakan waktu kita dengan baik. Dengan duduk tenang, ambil sikap yang baik, persiapkan Alkitab kita, buku kita untuk mencatat semua tentang firman Tuhan hari ini. Nah, sebelumnya kita akan sama-sama angkat sebuah pujian. Kita mau angkat pujian Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik boleh sambil mempersiapkan segala kebutuhannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih lagi untuk Alkitabnya. Kita sama-sama angkat pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Katakan firman Tuhan.
Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Kakak yakin pasti semuanya sehat dan ceria. Yeay, karena Tuhan selalu bersama dengan kita semua. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau awali dulu dengan doa ya. Mari semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangannya, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya, ikuti Kak Ardi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah kepada Engkau hari ini. Bapa di sorga, kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami pengertian, hikmat, pengetahuan untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 amin. Halo semuanya, kakak sangat senang hari ini bisa menyapa adik-adik semuanya di rumah. Hari ini kakak sudah ditemani oleh ikan-ikan yang lucu-lucu, ikan yang imut-imut, ikan yang begitu menarik untuk dipegang. Semuanya suka nggak sama ikan? Mana yang suka sama ikan yang di sini? Suka warnanya, suka gerak-geraknya, atau suka apanya? Karena menarik dan lucu sekali, kakak juga suka lihatnya. Adik-adik, kakak hari ini mau cerita tentang seorang manusia yang ditelan hidup-hidup sama ikan yang besar. Ada yang tahu ceritanya tentang apa? Mari ikuti kakak, kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan terdapat di dalam Yunus pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Karena pembacaan firman Tuhan kita hari ini cukup panjang, jadi kakak nggak akan bacakan, adik-adik boleh baca di rumah. Kakak akan menceritakan firman Tuhan sesuai dengan pasal ini. Perhatikan ya supaya nggak kelewatan kakak cerita tentang apa. Ada seorang Ibrani, dia adalah anak Amitai. Siapakah dia? Dia adalah Yunus. Siapa namanya? Yunus. Yunus adalah anak daripada Amitai. Dia adalah seorang Ibrani. Dia adalah orang keturunan dari Israel. Dia takut akan Tuhan. Dia selalu beribadah kepada Tuhan dan dia selalu menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang. Pada suatu ketika, Yunus mendapatkan perintah dari Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya, Yunus. Iya Tuhan, kata Yunus menjawab apa yang Tuhan katakan kepadanya. Yunus, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Kabarkanlah, sampaikanlah firman Tuhan di sana. Serukan pertobatan di sana, supaya orang-orang yang ada di Niniwe bertobat kepadaku, berbalik dari perbuatannya yang jahat, dan kembali beribadah mengikuti perintahku, kata Tuhan kepada Yunus. Kenapa Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe? Karena orang-orang Niniwe adalah orang yang jahat, orang yang kejam. Pernah suatu ketika terjadi perperangan antara bangsanya Yunus dengan orang Niniwe. Sehingga itulah penyebab salah satu juga kenapa Tuhan menyuruh untuk Yunus memberitakan firman Tuhan. Supaya orang-orang yang ada di Niniwe semuanya bertobat, berbalik kepada Tuhan dan tidak melakukan perbuatan yang jahat lagi. Baik ya Tuhan,
Tuhan ingin semua orang itu melakukan perbuatan yang baik, tentunya yang seturut dengan firman Tuhan. Lalu bagaimana respon Yunus ketika mendengar perintah Tuhan? Yunus mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepadanya melalui firman-Nya. Tetapi Yunus tidak mau. Yunus tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke Niniwe. Adik-adik tahu dia pergi kemana? Yunus mau melarikan diri. Dia nggak mau menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Karena dia benci sama orang-orang Niniwe. Dia masih dendam akan apa yang dilakukan orang Niniwe kepada bangsanya waktu mengalami perperangan. Akhirnya Yunus melarikan diri ke Tarsis. Dia pergi ke Tarsis, tapi sebelum dia pergi ke Tarsis, dia membeli tiket dulu. Tiket kapal, tempatnya itu di Yafo. Dia membeli tiket di sana untuk dia bisa pergi ke Tarsis, bukan ke Niniwe. Akhirnya Yunus pun berlayar. Akhirnya dia pergi ke Tarsis. Tapi dalam perjalanan, sebelum Yunus sampai di Tarsis, di tengah-tengah perjalanan apa yang terjadi? Tuhan mendatangkan angin yang begitu kencang di atas laut sehingga membuat kapal yang Yunus tunggangi bergoyang-bergoyang ke kiri, ke kanan dan hampir tenggelam, bahkan sampai kemasukan air kapalnya. Orang-orang yang berada di dalam kapal itu, mereka semua pada ketakutan. Bagaimana ini? Kita akan binasa, kata mereka. Apa yang terjadi sama Yunus? Yunus tertidur di dalam kapal. Yunus dibangunkan oleh nakoda yang bertugas di kapal itu. Yunus, bangun. Kenapa engkau begitu tidur nyenyak? Padahal kita dalam bahaya, dalam malapetaka. Akhirnya Yunus dibangunkan dan mereka menanyai, siapa kamu? Dari mana kamu? Yunus menjelaskan kepada mereka siapa dia dan dari mana dia berasal. Akhirnya Yunus diketahui bahwa dia melarikan diri dari Tuhan. Dan ternyata apa yang terjadi di kapal itu, gelombang yang sakral yang menimpa kapal mereka, itu disebabkan karena Yunus yang lari daripada Tuhan. Gak mau mendengarkan firman Tuhan, gak mau mengikuti perintah Tuhan. Akhirnya mereka membuang undi dan Yunus adalah penyebab daripada mereka kenapa mendapatkan goncangan yang begitu kencang. Yunus pun akhirnya dilemparkan ke dalam lautan. Ketika Yunus dilemparkan ke dalam lautan, akhirnya dia terapung-apung di atas lautan. Datang seekor ikan yang begitu besar berada di depan Yunus. Akhirnya Yunus ditelan hidup-hidup oleh ikan yang besar itu. Hap! Yunus masuk ke dalam perut ikan. Apa yang terjadi ketika Yunus masuk ke dalam perut ikan? Apakah Yunus mati? Yunus tidak mati. Kenapa? Karena Tuhan menolong Yunus. Di dalam perut ikan, apa yang Yunus lakukan? Yunus berdoa kepada Tuhan. Selama 3 hari 3 malam Yunus berada di dalam perut ikan. Dan Yunus pun berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Apa yang terjadi ketika Yunus berada di dalam perut ikan? Dia berdoa. Setelah dia berdoa, akhirnya Tuhan menolongnya. Yunus kembali dimuntahkan oleh ikan yang besar itu. Setelah Yunus dimuntahkan oleh ikan yang besar itu, akhirnya Yunus pergi ke Niniwe. Apa yang terjadi ketika Yunus sudah dimuntahkan oleh ikan yang besar itu? Yunus pun akhirnya mengikuti perintah Tuhan dan dia pergi ke kota Niniwe, menyampaikan firman Tuhan di sana, menyerukan pertobatan di sana supaya orang-orang Niniwe bertobat. Apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini, adik-adik? Pesan firman Tuhan pagi ini, hari ini buat kita adalah kita harus melakukan perintah Tuhan. Suka tidak suka, mau tidak mau, apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk kita lakukan, kita harus lakukan itu, adik-adik. Jangan pernah lari seperti Yunus. Apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, kita harus lakukan dalam hidup kita. Jangan pernah berpaling, nanti Tuhan marah.
seperti yang terjadi kepada Yunus. Perintah Tuhan apa? Dari mana saya dapat tahu perintah Tuhan, Kak Ardi? Firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik yang telah baca firman Tuhan, itu adalah perintah Tuhan untuk kita lakukan. Jadi, lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Suka ataupun tidak suka, baik ataupun tidak keadaannya, kita harus melakukan perintah Tuhan. Jangan pernah berpaling dari Tuhan, karena Tuhan selalu mengawasi kita. Kita disuruh oleh Tuhan untuk mengasihi. Kita harus mengasihi orang lain, meskipun kita tidak suka dengan mereka. Firman Tuhan katakan, perintah Tuhan disampaikan untuk kita taat kepada perintah orang tua. Kita harus taat pada perintah Tuhan melalui kita taat akan perintah orang tua, dengar-dengaran apa yang mereka sampaikan ke kita. Karena Tuhan selalu mengawasi kita. Saya nggak mau mengikuti perintah papa mama. Papa sering marah, mama sering teriak-teriak. HP aku disita sampai aku nggak bisa main game, sampai aku nggak bisa main handphone. Aku nggak mau ikuti perintah mama. Aku nggak mau ikuti perintah papa. Aku nggak mau taat ke mereka. Firman Tuhan katakan kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus mengikuti apa yang mereka perintahkan kepada kita. Jadi bagaimanapun kondisinya kita harus tetap lakukan perintah Tuhan. Jadi meskipun orang lain tidak menyukai kita, meskipun ada orang yang menjengkelkan, siapapun dia, kita harus tetap mengasihi dia. Oke ya, apalagi kita harus tetap mengikuti perintah papa mama. Jangan pernah marah ke mereka, jangan pernah sakit hati dendam sama orang tua, tidak boleh, karena Tuhan meminta kita untuk menghormati kedua orang tua kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, ayat hafalannya jangan lupa dihafalkannya. Ayat hafalannya ada di bawah ini, dan juga kirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah ini. Ditunggu ya adik-adik untuk menghafal ayat hafalannya. Demikian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Mari kita mau berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, ajar kami untuk melakukan perintah-Mu Bapa. Ajar kami untuk taat dan dengar-dengaran akan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami tidak mau seperti Yunus Tuhan, yang berpaling dan tidak mau melakukan perintah Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang selalu taat, mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya, menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan selalu memberkati dan menyertai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.